perkenalkan aku Astria Cindiawati. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan gimana sih bisa terjadi Perang Dunia Kedua khususnya di Eropa. Nah, apa sih peran Jerman di Perang Dunia Kedua ini? Kenapa sih kalau misalkan Perang Dunia Kedua itu Jerman selalu dibawa-bawa? Nah, sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Sebelum masuk ke penjelasan gimana terjadinya Perang Dunia Kedua nih, kita ingat-ingat dulu nih, di Perang Dunia Pertama itu berakhir dengan kekalahan Jerman dan penandatanganan Perjanjian Versailles. Nah, kita masuk nih ke Perang Dunia Kedua, di mana seperti yang disebutkan tadi, Jerman itu mengalami kekalahan di Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan Jerman ini kehilangan beberapa wilayah, bahkan juga kehilangan koloni serta kerugian keuangan yang cukup besar untuk Jermannya. Nah, kekalahan tersebut pastinya masih meninggalkan dendam bagi Jerman. Bahkan di tahun 1918 sampai 1919 ini, Jerman itu mengalami pembubaran kekaisaran yang dimuat juga dalam Revolusi Jerman. Namun, Jerman ini jadi membangun pemerintahan yang demokratis yang dikenal dengan Republik Weimar. Nah, di sisi lain, tadi kan Jerman ini mengalami pembangunan pemerintahan yang demokratis. Namun, di sisi lain juga lahirlah Partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang mendirikan pemerintahan fasis di Jerman dengan menghapuskan demokrasi dan menciptakan revisi Orde Baru, radikal dan rasis. Hal tersebut itu justru mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat, sehingga Jerman ini mulai bisa bangkit lagi di bawah kepemimpinan Hitler itu tadi. Nah, Jerman ini mulai membalaskan dendam kekalahannya dengan menyerang bagian barat Polandia. Nah, kenapa sih harus Polandia? Karena jikalau kita lihat di peta nih, Polandia itu berada di tengah-tengah Jerman. Jadi Polandia itu diapit oleh Jerman dan Jerman gitu. Nah, selain itu juga kota Danzig yang juga keluar nih dari batas Jerman. Jadi kayak kelihatan kan gimana gambarnya. Nah, kota Danzig itu tadinya merupakan bagian dari Jerman. Namun setelah ditandatanganinya perjanjian Versailles tadi, Jerman ini mau tidak mau melepaskan kota Danzig dan membuat kota Danzig ini merdeka. Jerman ini berjanji bahwa Jerman akan merebut kembali kota Danzig dan bahkan akan mengambil alih kota Polandia yang masuk di wilayahnya, koridor Polandia itu. Jadi Jerman itu maunya Polandia jadi juga masuk ke Jerman. Tapi nih FYI juga, sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua ini, Jerman, Britania Raya, Prancis dan Italia ini sempat menandatangani perjanjian Munich untuk memutuskan nasib dari Republik Cekoslowakia. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada Jerman, Italia, Britania Raya dan juga Prancis nih, 4 negara. Tapi ternyata Jerman ini menginvasi dan mengajak Italia untuk beraliansi. Sehingga setelah mengetahui bahwa Jerman melanggar perjanjian tersebut, akhirnya Britania Raya dan Prancis ini sepakat nih mengeluarkan pendapat bahwa mereka, Britania Raya dan Prancis ini, akan menjamin keutuhan wilayah Polandia. Nah, melihat hal tersebut nih, Hitler juga nggak mau kalah dong. Akhirnya dia juga diam-diam ini mulai mendekati Uni Soviet. Akhirnya Uni Soviet dan Jerman ini mengadakan kerjasama atau membangun aliansi juga nih, di mana mereka itu bersama menyerang Polandia dan setelahnya bagi dua wilayah Polandia, dan itu berhasil. Nah, setelah Uni Soviet dan Jerman ini berhasil mengambil alih wilayah Polandia dan membagi dua kekuasaan wilayah Polandia, Jerman ini semakin percaya diri untuk melakukan invasi-invasi ke wilayah-wilayah yang lainnya. Seperti bulan Mei tahun 1940, Jerman juga berhasil menaklukkan Belanda, diikuti oleh Denmark dan Norwegia juga yang berhasil ditaklukkan oleh Belanda, serta Prancis juga berhasil ditaklukkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940.
Nah, setelah berhasil menaklukkan Prancis nih, Hitler itu berpikir bahwa Britania Raya atau Inggris ini mulai terdesak nih. Karena kan tadi temannya ini sudah ditaklukkan oleh si Jerman tadi. Sehingga Hitler itu berpikir untuk mengadakan perjanjian nih dengan Britania Raya atau Inggris. Akhirnya Hitler itu mulai mengajukan perjanjian perdamaian kepada Inggris. Namun ternyata Inggris menolak. Berkali-kali Hitler itu mengajukan perjanjian perdamaian, tetap ditolak oleh Inggris. Nah, akhirnya pada bulan Juli 1940, Jerman ini mulai melakukan penyerangan ke Inggris dengan strategi penyerangan seperti ini yang dinamakan dengan Operasi Singa Laut, di mana Jerman mengutus Angkatan Udara Jerman atau Luftwaffe yang ditugaskan untuk membombardir Inggris dari udara. Nah, Luftwaffe ini mengerahkan sekitar 1.200 pesawat pembom yang terdiri dari Heinkel HE-111H sebagai pembom medium, terus ada Junkers Ju-88 sebagai pembom cepat, ada juga Do-17Z sebagai pembom ringan, Messerschmitt Bf-109 sebagai pemburu, dan Junkers Ju-89 serta Junkers Ju-87 sebagai Stuka pembom Tuki. Nah, ternyata perhitungan tersebut salah karena Hitler itu berpikir bahwa dengan hal tersebut itu bisa membuat keadaan Inggris kacau dan pasukan dari darat memasuki wilayah Inggris. Namun ternyata salah karena Inggris juga pintar gitu. Inggris itu sadar bahwa kalau misalkan wilayah udara dari Inggris dikuasai oleh Jerman, itu akan membuat Inggris kalah dengan telak karena pastinya tidak bisa apa-apa. Nah, Inggris ini tidak tinggal diam. Setelah mengetahui strategi tersebut nih, bisa kebaca strategi dari Hitler, akhirnya Inggris juga mengutus Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force atau RAF atau RAF, itu untuk melawan pasukan dari Jerman dengan mengerahkan sekitar 650 pesawat pemburu yang terdiri dari Spitfire, Hawker Hurricane, Bristol Beaufighter. Nah, perlawanan tersebut kan berlangsung sengit sehingga terjadi pertempuran udara yang sangat sengit nih di Inggris yang berlangsung selama sekitar 3 minggu. Nah, tapi ternyata pertarungan tersebut juga membawa kerugian yang cukup besar nih bagi Jerman. Sehingga mau tak mau Hitler itu menarik kembali pasukannya dan menunda operasinya sementara waktu. Kita balik lagi ke aliansi antara Jerman dan Uni Soviet. Nah, di mana aliansi dari kedua negara ini ternyata tidak berlangsung lama karena Jerman ini berkhianat kepada Uni Soviet, di mana pada tahun 1941 Jerman mulai beralih dan ingin menguasai front timur dengan menyerang Uni Soviet. Pada awalnya, pada percobaan penyerangan pertama ini berjalan mulus, di mana Jerman ini berhasil masuk ke Uni Soviet. Namun penyerangan tersebut terjadi di musim dingin sehingga tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya Hitler juga kembali menarik pasukannya. Namun nih ternyata diam-diam juga Uni Soviet ini membentuk aliansi dengan Inggris dan Perancis. Karena tadi kan sudah tahu bahwa Jerman ini akan menyerang kembali. Jadi Uni Soviet ini mempunyai persiapan yang cukup matang untuk pertahankan wilayahnya. Setelah Jerman berkali-kali melakukan penyerangan lagi itu tetap gagal. Nah, dari sinilah kan mulai terlihat nih pembentukan dua aliansi yang sangat mencolok, yaitu Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang yang memulai Perang Dunia Kedua di Asia, serta Blok Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat yang bergabung karena diusik oleh Jepang. Karena sebelumnya nih kita sudah membahas gimana Hitler yang sukses menaklukkan beberapa negara seperti Polandia, Belanda, Norwegia, Denmark, dan Prancis. Akhirnya kita masuk ke fase titik balik di Perang Dunia Kedua, di mana Jerman dan Blok Sentral ini mengalami kemunduran. Nah, beberapa kemunduran yang dialami oleh Jerman dan Blok Sentral ini sebelum berakhir menyerah dan Perang Dunia Kedua berakhir ini yaitu pertama ada kekalahan Jepang pada pertempuran Laut Karang melawan Amerika Serikat pada Mei 1942.
Kekalahan tersebut juga diikuti oleh Jerman pada pertempuran Laut El Alamein melawan Britania Raya pada November tahun 1942, dan yang terakhir adalah kekalahan Jerman pada pertempuran Stalingrad melawan Rusia yang dibantu oleh Uni Soviet pada Agustus 1942 hingga Februari tahun 1943, sehingga berhasil nih membuat Jerman keluar dari Rusia setelah dipukul mundur di Stalingrad tadi. Nah, setelah tentara-tentara Rusia juga berbalik menyerang ke daerah-daerah kekuasaan Jerman, serta Uni Soviet yang tadi beraliansi dengan Jerman ini nih mulai berbalik arah dengan merebut daerah-daerah kekuasaan Jerman juga, seperti Romania, Bulgaria, Slavia, dan Hungaria. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya di tahun 1944, Italia sebagai negara dari blok sentral pertama menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan diikuti oleh Jerman yang menyerah pada Uni Soviet di Berlin pada Mei tahun 1945. Serta jangan lupakan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Agustus 1945 karena tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, penyerahan tanpa syarat tersebut dari blok sentral dan ditandatanganinya perjanjian Potsdam oleh Sekutu dan Jerman menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mungkin cukup segitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.